Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang Google Passage Ranking. Kita akan ngebahas berbagai informasi terbaru mengenai Passage Ranking yang bakal segera diterapkan oleh Google. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada video kali ini, kita akan ngebahas habis mengenai Passage Ranking. Nah yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, tentu aja yang pertama, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, khusus buat teman-teman yang belum tahu bahwa Passage Ranking itu adalah kemampuan Google untuk memahami dan meranking bagian-bagian kecil dari suatu konten. Kemampuan ini belum pernah dimiliki Google ya. Jadi, kemampuan ini baru aja akan diterapkan oleh Google. Kita nggak tahu seberapa besar efek dari kemampuan baru dari Google ini. Nah, kemudian seberapa besar dampak dari Passage Ranking? Menurut Google, itu dampaknya bisa mencapai 7% dari query penelusuran di semua bahasa saat diluncurkan secara global. Nah, buat teman-teman mungkin masih nggak kebayang ya, 7% itu seperti apa sih? Besar nggak sih 7% itu? Nah, buat teman-teman yang udah lama bergelut di SEO, saya coba kasih gambaran ya. Sebagai perbandingan, pertama kali Google Penguin itu dirilis, itu dampaknya itu sebesar 3% dari hasil pencarian. Itu di tahun 2012. Nah, hal ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Search Engine Journal ya. Jadi bisa teman-teman lihat, Google Penguin-nya aja itu cuma 3%. Bahkan Passage Ranking ini bukan algoritma baru ya, cuma tambahan menurut Google gitu, cuma tambahan. Tapi efeknya itu bisa mencapai 7%. Nah, menurut saya ini bisa berdampak sangat besar sekali. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Walaupun menurut Google ini hanya perubahan kecil. Oke, sekarang kapan Passage Ranking itu mulai diterapkan? Nah, pertama kali Passage Ranking diumumkan itu tanggal 15 Oktober tahun 2020. Jadi udah lumayan lama ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi Passage Ranking ini pertama kali diterapkan baru tanggal 12 Februari 2021 kemarin. Dan itu pun belum diterapkan di Indonesia. Baru diterapkan di Amerika Serikat khusus untuk pencarian berbahasa Inggris. Nah, jadi belum akan diterapkan di Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dituitkan oleh Google sendiri tanggal 12 Februari kemarin. Walaupun belum diterapkan di Indonesia, teman-teman harus siap-siap karena mungkin dalam beberapa bulan atau mungkin dalam hitungan pekan itu udah diterapkan di Indonesia. Mengingat dampaknya ini lumayan besar ya, 7%. Sekarang, untuk kita bisa memahami lebih dalam mengenai Passage Ranking ini, apa manfaatnya, apa pengaruhnya gitu ya. Yuk, mari kita lihat latar belakang kenapa Google membuat Passage Ranking. Nah, jadi menurut Google, penelusuran yang sangat spesifik bisa menjadi yang paling sulit untuk dilakukan. Penelusuran yang sangat spesifik itu adalah penelusuran dengan kata kunci yang panjang. Misalnya pencarian mengenai cara memperbaiki roda mobil yang berkarat merek ABC gitu ya. Nah, itu kan panjang banget. Atau query-query yang lain yang jelas itu query-nya panjang banget gitu. Nah, itu adalah yang spesifik. Nah, menurut Google itu bisa jadi susah banget untuk dilakukan. Nah, karena terkadang suatu kalimat yang menjawab pertanyaan teman-teman itu mungkin terkubur jauh di dalam halaman web. Jadi kalau ada suatu halaman gitu ya, jawaban kita tuh mungkin aja di tengah atau di bagian akhir dari halaman tersebut. Nah, dulunya Google itu nggak sanggup menemukan jawaban tersebut. Nah, dengan Passage Ranking ini, Google lebih memahami relevansi bagian-bagian tertentu pada suatu konten. Jadi, walaupun kontennya panjang lebar, Google tetap bisa memahami bagian-bagiannya. Nah, itulah Passage Ranking. Nah, dengan memahami relevansi bagian-bagian dari seluruh halaman, Google dapat menemukan informasi yang teman-teman cari. Oke, sekarang apa perbedaan Passage Ranking dan Feature Snip? Nah, tentu teman-teman yang mengikuti perkembangan Passage Ranking ini pernah melihat screenshot-nya ya. Dan screenshot dari Passage Ranking itu mirip banget sama Feature Snip. Jadi, kalau teman-teman bertanya apa perbedaan antara Passage Ranking dan Feature Snip, tenang. Teman-teman itu nggak sendiri. Ada banyak banget orang yang nanya pertanyaan yang sama. Nah, jawabannya adalah Passage Ranking itu mengenai proses perankingan. Sedangkan Feature Snip itu adalah cara menampilkan hasil pencarian. Nah, jadi beda ya, jauh beda. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Dennis Sullivan pada salah satu tweetnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian
Akankah passage ranking akan membantu halaman web yang panjang banget kontennya gitu? Ya, contohnya itu tadi 3.000 kata, 5.000 kata, atau bahkan ada yang 11.000 kata gitu ya. Saya pernah menemukan ya sampai belasan ribu kata itu ada gitu ya website dengan konten sepanjang itu. Jawabannya itu adalah ya. Itulah intinya. Nah, ini jawaban dari siapa? Jawaban dari Martin Split. Martin Split itu karyawan Google dalam sebuah wawancara di YouTube. Nah, artinya buat teman-teman yang punya konten yang panjang, memiliki potensi meningkatnya traffic dengan diterapkannya page ranking. Kenapa? Karena jika konten kita panjang banget, itu Google bisa mengenali bagian-bagiannya. Nah, syaratnya satu adalah teman-teman harus menstruktur dengan rapi konten teman-teman. Nah, artinya H1, H2, H3, H4 bisa harus dilakukan dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai teman-teman itu kontennya panjang banget, nggak dibagi-bagi gitu ya, atau justru ngalur ngidul, bahasnya nggak tentu, bahas kemana gitu kan. Nah, tentu aja bagian-bagiannya pun tentu akan susah di ranking oleh Google. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut, apa yang harus kita lakukan terhadap passage ranking? Nah, masih jawaban dari Martin Split, Anda tidak perlu melakukan apapun. Nah, menurut Martin Split, perubahan ini murni internal dari Google, dan tidak ada yang perlu kita lakukan. Nah, tapi kita sebagai marketer gitu ya, melihat bakal ada perubahan, terus akankah kita mau berdiam diri gitu ya? Kalau saya sih enggak. Makanya saya ada saran buat teman-teman. Nah, menurut saya, ini menurut saya ya, kalau menurut Google itu nggak ada yang perlu dilakukan. Tapi kalau menurut saya, itu teman-teman dapat mengoptimasi konten pada website teman-teman dengan cara memadatkan informasi di dalamnya. Nah, memadatkan informasi itu gimana caranya? Pastikan setiap kalimat yang teman-teman tulis memang benar-benar diperlukan. Jadi, artikel teman-teman mesti dibaca ulang, kemudian teman-teman lihat, ada nggak kalimat yang nggak perlu gitu. Kalau nggak perlu ya buang aja. Kenapa? Karena nggak akan membantu sama sekali di hadapan Google gitu. Nah, sebaiknya kalau teman-teman pengen bikin artikel panjang, maka setiap kalimatnya itu harus memiliki arti khusus atau memiliki manfaat buat pembaca teman-teman. Hindari pembahasan yang tidak memberikan banyak manfaat untuk pembaca. Apalagi cuma bahasan-bahasan yang nggak jelas dan nggak jelas kebenarannya. Nah, ini jangan sampai teman-teman membantu menyebarkan informasi yang nggak jelas kebenarannya. Ini bahaya banget ya. Kita lanjut. Bagaimana jika ada SEO agency yang mengklaim bisa mengoptimasi passage ranking? Nah, menurut saya ini bakal banyak nanti. Ada orang-orang atau SEO agency atau apapun gitu ya, bisa aja organisasi atau apapun yang bilang bahwa dia bisa mengoptimasi passage ranking. Nah, menurut Martin Split, jangan percaya. Nah, ini menurut Martin Split. Tapi saya bebaskan lagi ya, tergantung Anda aja mau percaya atau enggak. Tapi menurut Martin Split, sebaiknya kita nggak percaya dengan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian, seberapa panjangkah konten itu untuk bisa disebut sebuah passage? Nah, jadi kembali Martin Split menjelaskan tidak ada pedoman khusus di Google. Bisa berapa kata, atau bahkan bisa satu paragraf. Karena apa? Karena ini semua tergantung dari algoritmanya Google. Nah, karena ini algoritma atau mesin learning, maka ini bisa dapat berubah ya. Bisa mungkin bulan ini bisa panjang, bulan depan bisa pendek, itu nggak tahu kita. Karena itu mesin learning, dia belajar sendiri dari apa yang ada di web. Oke, mungkin itu ya. Beberapa hal baru yang saya pelajari mengenai passage ranking. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya hanya satu, Anda harus mempersiapkan diri Anda masing-masing. Jangan sampai begitu passage ranking ini diterapkan di Indonesia, maka Anda baru tersadar bahwa ternyata, wow, efeknya ternyata gede banget gitu. Alangkah baiknya kalau Anda bisa mempersiapkan diri sejak sekarang agar Anda dapat memanfaatkan passage ranking ini untuk mendongkrak kunjungan website teman-teman. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari.
Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.